那就再等等。再等等吧，无赦，我相信他。楚云飞要撑不住了，冰龙王。诛你于此！探九幽怨灵也敢放肆！今日，撤！今日，莫为莫急，待本王。有可能，若是被传，会突然消失。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan di Empire of Umbral Realms atau Wan Jejun. Kalian pasti pada kepo kan dengan kelanjutan dari Abang Yunfei. Apalagi gara-gara Mimin telat upload nih. Nah di part 171 hari ini kita semua bakal menyaksikan Yunfei bakal dihajar habis-habisan oleh roh hantu burung. Tapi terungkap juga sosok yang menyerang Yunfei kemarin di klan naga guys. Wah, siapakah itu? Berdasarkan part terakhir, kita semua sudah menyaksikan Yunfei bersama teman-temannya sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan sangat mudah. Tapi secara tiba-tiba muncullah roh hantu burung di hadapan mereka. Tidak cuma itu, roh hantu burung tersebut juga langsung menyerang tempatnya Yunfei. Beda sama si roh hantu burung yang sebelumnya, kali ini roh hantu yang mereka lawan sangatlah kuat. Mungkin bisa dibilang rajanya gitu ya. Soalnya buktinya dia bisa dengan mudah melepaskan dari teknik mata deonya Yunfei, yang dimana kita tahu belum ada satupun musuh yang berhasil melepaskan teknik ini. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Roh hantu burung menyerang ke arah Yunfei dan teman-temannya. Tidak mau membiarkannya, Yunfei menggunakan cakram ilahi, mencoba bertahan dari serangan itu. Sementara di luar, sang putri naga es mencoba menenangkan ibunya gitu guys. Dia sangat yakin Yunfei belum mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam melawan roh hantu burung tersebut. Tapi Raja Naga Darah berbeda. Dia sangat yakin sama Yunfei dan teman-temannya itu nggak bakal bisa melawannya guys. Jadi dia berniat agar ikut masuk dalam menyelamatkan mereka. Namun Raja Naga Es menghentikannya dan tidak setuju, menyuruh agar menunggu sebentar lagi. Kita beralih ke sisinya Yunfei yang ternyata cakram ilahinya tidak cukup untuk menahan serangan dari roh hantu burung. Dia menghempaskan Yunfei bahkan membuatnya terluka guys. Nah就再等等。再等等吧。Yang dimana itu membuat teman-temannya khawatir. Tapi Yunfei menenangkan mereka karena dia masihlah kuat untuk bertarung. Alhasil Lord kita pun memadatkan kekuatannya, mengurung sang roh hantu burung menggunakan Taishan Kuangse, serta melancarkan serangan menggunakan guntur kekacauan. Sialnya serangan Yunfei sama sekali tidak berpengaruh apapun. Roh burung hantu dengan mudah menahan serangannya Yunfei dan menghancurkan seluruh tekniknya. Itu mulai membuat Yunfei terluka parah guys. Melihat hal itu, para tetua inti yang berada di luar menjadi ikut khawatir dengan keadaan Yunfei dan teman-temannya. Tapi lagi-lagi si Raja Naga Es dan putrinya masih menaruh percaya kepada si Yunfei. 无赦，我相信他。楚云飞要撑不住了，冰龙王。 Setelah itu, melihat Yunfei yang masih bisa berdiri, roh hantu burung menduga kemungkinan minimal si Yunfei sudah berada dalam setengah langkah alam kombinasi. Alhasil itu membuat dia semakin tertarik untuk mengalahkan Yunfei. Karena kalau Yunfei dikalahkan, maka dia bisa memurnikan tubuhnya guys, dan kekuatannya pasti meningkat pesat. Sontak dia pun menyerang kembali dengan badai yang besar. Pangeran Yunlong yang tidak tinggal diam mencoba menahan badai itu dengan tombak. Tetapi badai itu terlalu kuat dan membuat tombaknya terhempas. Dengan sigap, Aotian membentuk pelindung, mencoba melindungi Yunfei bersama dengan teman-temannya. Tetapi di sini dia juga kelihatan kewalahan guys, mulai tidak kuat menahannya. Alhasil Yunfei kembali memadatkan kekuatan dan memanggil leluhur mata ketiga. Kali ini leluhur mata ketiga
menggunakan sebuah tombak dan menyerang ke arah si roh hantu burung. Sialnya, roh hantu burung itu sangatlah gesit, jadi dia bisa menghindarinya. Para tetua inti yang berada di luar sedikit terkejut ketika melihat leluhur mata ketiganya Yunfei. Soalnya mereka tidak menyangka guys, inilah kekuatan dari garis keturunan kuno. Yang dimana itu membuat sang Raja Naga Es dan putrinya senang. Pada akhirnya Yunfei mengeluarkan sudut kekuatannya. Tanpa pikir panjang, Lord kita mencoba menangkap si roh hantu burung. Tapi sayang dia berhasil menghindarinya guys. Jelas itu membuat dia bersikap sombong dong. Namun secara tiba-tiba di belakangnya muncullah sebuah tangan raksasa yang langsung menangkapnya. Ternyata serangan pertamanya itu cumalah bagian dari pancingan. Jelas melihat itu teman-temannya Yunfei terkejut bukan main. Roh hantu yang sangat kuat ini bisa ditangkap oleh Yunfei seorang. Tidak memberikan kesempatan, Yunfei menekan roh hantu burung itu dan ingin menghancurkannya. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba roh hantu burung menghilang dan berteleportasi keluar guys. Dia bahkan menyerang kembali menggunakan badai petir yang sangat kuat ke arahnya Yunfei. Yunfei bertahan menggunakan tombak sang leluhur mata ketiga. Tapi ternyata serangan badai terlalu kuat. Sampai-sampai leluhur mata ketiganya Yunfei itu lenyap seketika. Karena masih belum menyerah, Yunfei mencoba menahannya menggunakan teknik lonceng pelindung. Namun hasilnya sama aja guys. Pelindung itu langsung hancur dan Yunfei terampas. Itu membuat teman-temannya Yunfei menjadi semakin khawatir akan keadaannya. Yunfei yang terluka parah akhirnya mengakui kalau dia tidak bisa mengalahkan roh hantu burung ini. Wah, ini untuk pertama kalinya nih. Itu dikarenakan si roh hantu burung sudah menyerap banyak sekali roh-roh yang memperkuat dirinya guys. Out yang kesal. Tidak lama dari itu, roh hantu burung muncul kembali sambil tertawa keras. Dia menjadi semakin penasaran gimana caranya Yunfei dan teman-temannya menghadapi dia. Jelas itu membuat teman-temannya Yunfei kepanikan. Gak ada cara lain, Yunlong mengajak mereka untuk mundur dulu. Tapi sial, roh hantu burung tidak membiarkannya guys. Menyerang kembali dengan melesatkan ribuan pedang. Yunfei kembali mencoba menahannya menggunakan lonceng pelindung. Tapi sayang, lonceng itu hancur dan membuatnya terhempas, bahkan terluka parah. Pangeran Yunlong yang tidak tinggal diam mencoba menyerang roh hantu burung dengan teknik naga. Tapi dengan mudahnya naga itu dihancurkan. Untungnya si Aotian dengan sigap merubah fisiknya menjadi seekor naga besar dan membawa Yunfei beserta teman-temannya kabur. Para tetua yang berada di luar menyuruh Raja Naga Es membiarkan mereka membantu Yunfei dan teman-temannya. Karena sekarang sudah terbukti dia sedang terluka parah. Raja Naga Es pun setuju dan meminta tolong kepada para tetua inti. Kita beralih lagi ke sisinya Yunfei yang sedang dikejar-kejar oleh roh hantu burung. Roh hantu terus menyerang dan mencoba menghalangi mereka. Tapi secara tiba-tiba, ada sebuah formasi teleportasi yang muncul dan membawa Yunfei beserta yang lainnya. Jelas membuat roh hantu burung bingung apa yang terjadi. Raja Naga Es yang berada di luar juga kelihatan sangat bingung. Ternyata Yunfei dan teman-temannya itu masuk ke dalam perbatasan kuno guys. Untungnya para tetua inti menenangkannya karena mau gimana pun pasti mereka bisa menyelamatkan Yunfei. Dan pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Putri dari Raja Naga Es kelihatan merasa bersalah guys. Karena jika bukan gara-gara dia, maka pasti para tetua inti sudah menyelamatkan Yunfei dari tadi. Soalnya kan dia menghalangi itu.
带本王进去。有可能，若是被传送到，怎么会突然消失？难道 Kita beralih lagi ke sisinya Yunfei dan teman-temannya yang sudah sampai ke tempat misterius. Mereka diteleportasikan ke sebuah tempat yang berisikan banyak sekali mayat binatang spiritual gitu guys. Ditambah setelah diselidiki, mayat-mayat ini ternyata dulunya berada di ranah yang tingkat tinggi. Tapi karena terluka, kondisi Yunfei juga semakin kritis. Alhasil dia memutuskan untuk berkultivasi sebentar dalam memulihkan keadaan. Apa yang terjadi? Secara tiba-tiba terdengar ada seorang yang tertawa keras dan yakin Yunfei beserta para temannya akan meninggal di sini. Dan muncullah seseorang misterius yang menggunakan sebuah topeng gitu guys. Melihat kedatangannya, Aotian menyadari kalau dialah orang yang sudah menyerangnya waktu itu tepat di klan naga. Tapi orang tersebut langsung menggunakan kekuatannya, membentuk formasi telaran di sekitar mereka, supaya si Yunfei dan teman-temannya tidak bisa kabur. Tidak lama dari itu, Yunfei pun menyelesaikan kultivasinya guys. Dan yang ternyata, yang membantu roh hantu burung sampai sekuat itu juga orang ini. Dia memang sengaja melakukan hal itu dengan tujuan membantai Yunfei dan teman-temannya. Nah, sekarang karena Yunfei dan teman-temannya sudah terluka parah, dia pun ingin menghabisi mereka di sini serta mengambil tubuh kekacauannya Yunfei. Tanpa basa-basi, orang misterius itu memadatkan kekuatan dan menyerang Yunfei. Yunfei menggunakan guntur kekacauan guys dalam bertahan. Dia bahkan berhasil mempaskannya. Dan terungkap guys, orang misterius itu adalah salah satu tetua inti klan naga. Wah, benar dong, kemarin dong tebakan kita. Jadi dialah yang sudah menyerang Yunfei di klan naga kemarin. Karena tujuannya mengambil tubuh kekacauan milik Yunfei guys. Nah lo. Apakah Yunfei dan teman-temannya bisa selamat? Minimal mengalahkannya dulu. So, mari kita lihat. Di bagian spoiler untuk part 172 yang akan rilis lagi nanti. Jadi, singkatnya kita semua bakal melihat Yunfei mengeluarkan kekuatan leluhur mata ketiga serta menggunakan beberapa harta berharga. Yang dimana membuat si tetua inti klan naga itu kewalahan menahannya guys. Aotian tidak menyangka sebenarnya si pengkhianat adalah sang tetua itu sendiri, dan dia bahkan menginterogasinya untuk mengetahui lebih detail tujuan dia sebenarnya menyerang si Yunfei. Pasti sehabis ini sang tetua inti akan langsung dipecat. So kita tunggu lagi untuk part 172 Wan Jejun. Seru sekali buat tos satu ini, tetapi satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.